Saudara sekalian, kali ini saya ingin memberi renungan berjudul Pertobatan Sungguh-sungguh. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Roma 2 ayat 4a. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat 4b. Pertobatan adalah kata yang mudah diucapkan, namun sangat sulit dilakukan. Perhatikan kalimat berikut ini. Pak, saya tidak mungkin bertobat. Hidup saya masih terikat dosa. Saya tidak layak datang kepada Tuhan. Oh, saya masih mau menikmati kesenangan dunia dulu. Nanti kalau sudah tua, barulah saya ke gereja. Bertobat, emangnya saya orang jahat? Saya tidak pernah menipu, merampok, atau membunuh. Bertobat dan ke gereja? Maaf deh, saya tidak mau buang-buang waktu. Lebih baik saya kerja cari uang. Bertobat? Ngapain? Lihat si Anu itu. Dia rajin ke gereja, tapi perbuatannya, hidup saya masih jauh lebih baik daripada dia. Mengapa ya orang yang rajin ibadah, berdoa, berkhotbah, tapi hidupnya tidak sesuai firman Tuhan? Apakah dia Kristen yang belum bertobat? Ya, memang cukup sukar membuat orang yang belum percaya untuk bertobat. Tapi mengharapkan pertobatan bagi orang yang mengaku dirinya orang percaya juga sukar, bahkan paling sukar terjadi. Jika mereka menyimpang dari jalan Tuhan, coba nasihati. Mereka pasti marah besar dan berbalik menuduh Andalah yang menyimpang. Mereka pandai memutar balik ayat demi pembenaran diri. Bahkan orang Farisi ketika ditegur Yesus juga bersikap demikian. Jadi, pertobatan adalah perubahan seseorang dari hidup tidak berkenan pada Tuhan menjadi hidup berkenan padanya. Dulu dia tidak beriman pada Allah, sekarang beriman padanya. Dulu hidup jauh dari kebenaran, sekarang hidup sesuai firman Tuhan. Pertobatan sungguh-sungguh harus mencakup sikap, pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan seseorang. Ada seorang pencopet bertobat. Ternyata ada 4 perubahan dalam kehidupannya setelah bertobat. Yang pertama, setiap minggu pencopet ini membawa keluarganya ke gereja untuk ibadah. Hari Minggu itu dia tidak mencopet. Yang kedua, berdoa sebelum mencopet. Ya Allah, berikanlah kami pada hari ini rezeki melimpah. Kirim harta orang-orang agar rela berbagi harta pada kami. Lindungi agar tidak tertangkap. Halangi orang yang mencoba mengganggu usaha pekerjaan hamba. Amin. Kemudian yang ketiga, doa sesudah mencopet. Syukur atas berkat dan lindungan-Mu, hingga hamba berhasil mendapatkan nafkah tanpa tertangkap. Biarlah berkat yang Kau berikan ini hamba nikmati dengan aman dan rasa syukur. Amin. Dan yang keempat, setiap awal bulan, pencopet ini membawa persembahan perpuluhan ke gereja. Nah, ketika perpuluhan itu diberikan, pendeta yang tidak tahu pekerjaannya mengujinya sebagai jemaat dewasa, lalu memberkatinya. Pencopet itu pulang dengan bersyukur dan sukacita. Nah, tentu saja di gereja tidak ada jemaat seperti pencopet itu, bukan? Tapi bagaimana jika pencopet itu kita ganti dengan koruptor, penipu, penfitnah, penjina, pendusta, dan lain-lain? Apakah hal itu tidak ada di gereja? Atau mungkin bahkan justru kita lah termasuk di dalamnya. Dipuji karena rajin berdoa, beribadah, memberi perpuluhan, melayani,
tapi hidup kita jauh dari pertobatan. Nah, karena itu pertobatan ini dapat terjadi pada saat orang belum percaya pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah 16 ayat 31. Dan juga pada orang percaya, dia harus bertobat sebab masih bisa berbuat dosa lagi. Nah, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita selalu tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan? Atau kita mencari kepentingan diri sendiri? Tidak taat pada kebenaran, tapi taat pada kelaliman. Sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat? Kiranya Tuhan memberkati. Amin.